Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS Perawat tahun 2020, yaitu pada materi manajemen keperawatan. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, perawat terregistrasi atau nurse berencana memberikan penugasan harian untuk merawat klien. Manakah penugasan yang tepat untuk dilaksanakan oleh tenaga pembantu perawat? A. Merawat klien yang membutuhkan irigasi kolostomi. B. Membantu klien memenuhi nutrisi melalui nasogastrik tube secara berkelanjutan. C. Mengambil hitung urin harian. D. Membantu klien yang mengalami kesulitan menelan makanan dan minuman. Atau E. Membantu memasang kateter urin pada klien. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mengambil hitung urin harian. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, seorang perawat harus dapat menyelesaikan tugas delegatif berdasarkan kemampuan pembantu perawat dan kebutuhan klien. Pada kasus ini, tugas yang paling mungkin untuk dilakukan pembantu perawat adalah untuk membantu klien mengambil hitung urin. Kompetensi pembantu tenaga keperawatan disiapkan untuk prosedur ini. Irigasi kolostomi dan memberikan nutrisi via NGT tidak boleh dilakukan oleh tenaga pembantu keperawatan. Klien dengan kesulitan menelan juga beresiko terhadap aspirasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang lulusan keperawatan sedang mengikuti orientasi kerja terkait dengan model praktik keperawatan yang digunakan dalam sebuah fasilitas layanan kesehatan. Perawat tersebut diberitahu bahwa model keperawatan yang digunakan adalah pendekatan tim. Hal ini berarti perawat tersebut harus memahami bahwa perencanaan pelayanan keperawatan yang diberikan di ruang tersebut memiliki karakteristik manakah di antara pilihan berikut ini? A. Pendekatan berorientasi tugas digunakan dalam menyediakan layanan pada klien. B. Konsep dan alat manajemen keperawatan digunakan dalam menyediakan pelayanan pada klien. C. Seorang perawat terregistrasi bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan keperawatan terhadap sekelompok klien. D. Seorang perawat terregistrasi memimpin beberapa orang perawat pelaksana dalam memberikan layanan keperawatan kepada beberapa klien. Atau E. Seorang perawat terregistrasi merawat seorang klien. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Seorang perawat terregistrasi memimpin beberapa orang perawat pelaksana dalam memberikan layanan keperawatan kepada beberapa kelompok. Kita lihat pembahasannya. Dalam keperawatan model tim, beberapa orang staf keperawatan dipimpin oleh perawat terregistrasi sebagai pemimpin dalam menyediakan layanan keperawatan kepada beberapa orang klien. Pilihan A menjelaskan model keperawatan fungsional. Pilihan B dan E merupakan komponen dari model manajemen kasus. Kemudian pilihan C menjelaskan model keperawatan primer. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Seorang perawat membuat kesalahan dalam menuliskan pendokumentasian pengkajian terhadap klien dan menyebabkan kesalahan dokumentasi dalam rekam medis klien. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan penulisan tersebut? A. Mendokumentasikan penambahan informasi terbaru pada rekam medis klien. B. Mencoba menghapus kesalahan penulisan dan mengganti dengan data yang benar. C. Menggunakan cairan penghapus untuk menghapus data yang salah untuk diisi dengan yang benar. Atau D. Mencoret garis lurus pada data yang salah, memberikan paraf dan tanggal kemudian menuliskan informasi yang benar.
atau E. menulis awal dokumentasi pengkajian pada lembar yang baru? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Mencoret garis lurus pada data yang salah, kemudian memberikan paraf dan tanggal, kemudian menuliskan informasi yang benar. Kita lihat rasionalnya. Jika perawat menuliskan data yang salah dalam rekam medis klien, perawat diminta mengikuti kebijakan untuk mengoreksi kesalahan. Langkah ini termasuk mencoret kesalahan penulisan dengan satu garis melintang, memberikan paraf tanggal, kemudian menuliskan data yang benar. Penambahan informasi baru dilakukan jika informasi dimaksud tidak dapat diingat untuk ditulis pada saat awal pendokumentasian. Menghapus data dan penggunaan cairan penghapus tidak diperbolehkan untuk dilakukan di rekam medis klien. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Seorang perawat yang bekerja di shift malam memasuki ruangan pengobatan dan mendapati rekan kerjanya mengikat lengan atas dengan sebuah torniket. Rekan kerja tersebut akan melakukan injeksi terhadap diri sendiri di area antekubial dengan spuit di tangan dan tampak terisi cairan jernih. Tindakan apa yang semestinya dilakukan oleh perawat tersebut? A. Menghubungi bagian keamanan. B. Menghubungi polisi. C. Menghubungi manajer keperawatan. D. Mengunci rekan kerja tersebut di ruang pengobatan sampai bantuan datang. Atau E. Mengambil alih spuit dari rekan kerja tersebut. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Menghubungi manajer keperawatan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perawat praktek diminta melaporkan kejadian atas perawat terlapor. Komite keperawatan memiliki kekuasaan terhadap praktik keperawatan dan berhak menyusun rencana tindakan dan pengawasan terhadap perawat terlapor. Kejadian ini perlu dilaporkan kepada manajer keperawatan, yang kemudian melaporkan kepada komite keperawatan dan pihak berwajib, seperti kepolisian jika dibutuhkan. Perawat boleh saja memanggil bagian keamanan jika memang terjadi gangguan keamanan. Namun, informasi ini tidak terdapat dalam pernyataan di atas, sehingga tindakan ini tidak dibutuhkan. Pilihan D dan E dapat dianggap tindakan yang tidak layak dilakukan. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Seorang perawat tiba di tempat kerja dan diminta menjadi tenaga tambahan di ICU pada hari itu karena ICU sedang mengalami kekurangan tenaga perawat untuk merawat klien-kliennya. Kenyataannya, perawat dimaksud tidak pernah bertugas di ICU. Langkah apakah yang pertama kali sebaiknya perawat tersebut lakukan? A. Menghubungi layanan bantuan hukum di rumah sakit tersebut. B. Menolak membantu di ICU. C. Menghubungi manajer keperawatan. D. Mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat ia lakukan secara aman di ICU. Atau E. Membuat surat pernyataan keberatan kepada manajer keperawatan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat ia lakukan secara aman di ICU. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, permintaan bantuan hukum adalah legal praktek yang dapat diterima yang dilakukan oleh rumah sakit yang mengalami kekurangan tenaga. Secara aspek hukum, perawat tidak dibolehkan menolak permintaan bantuan tersebut kecuali pada kontrak kerjanya telah disebutkan bahwa perawat hanya dapat bekerja di area tertentu saja, atau perawat yang bersangkutan terbukti tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memenuhi tugas tersebut. Ketika dihadapkan pada situasi ini, seorang perawat harus menentukan prioritas dan mengidentifikasi area potensial yang dapat membahayakan kliennya. Manajer keperawatan harus mengetahui jika tenaga bantuan dimaksud
tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, menghubungi layanan bantuan hukum dan membuat surat pernyataan keberatan kepada manajer perawatan dapat dianggap sebagai tindakan yang prematur atau tidak berdasar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang perawat baru saja membantu klien untuk kembali ke tempat tidur setelah terjatuh. Perawat dan pemberi layanan kesehatan telah memastikan bahwa klien tidak mengalami cedera. Setelah melengkapi laporan kejadian, tindakan apa yang selanjutnya perlu dilakukan oleh perawat? A. Memeriksa ulang klien. B. Melakukan pertemuan dengan staf perawat untuk mendiskusikan kejadian klien terjatuh. C. Mencatat pada diari perawat dan memastikan bahwa pelaporan kejadian telah lengkap. D. Hubungi supervisor keperawatan untuk memperbarui informasi tentang kejadian jatuh. Atau E. Melapor kepada komite keperawatan untuk dilakukan audit lebih lanjut. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Memeriksa ulang klien. Kita lihat pembahasannya. Setelah klien terjatuh, perawat harus mengkaji ulang secara teratur karena kemungkinan komplikasi tidak selalu muncul segera setelah kejadian. Kejadian klien terjatuh seharusnya diperlakukan sebagai informasi rahasia dan hanya disebarluaskan dalam konteks keharusan untuk tahu saja. Komunikasi terkait kejadian sepatutnya hanya melibatkan orang-orang yang berpartisipasi dalam perawatan klien saja. Pelaporan kejadian dianggap sebagai upaya penyelesaian masalah, namun penulisannya tidak dilakukan di bagian catatan keperawatan. Jika perawat manajer telah diberitahu tentang kejadian tersebut, ia akan menghubungi perawat yang bersangkutan jika membutuhkan informasi terkini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Perawat mengidentifikasi terapi-terapi dengan risiko rendah kepada klien dan termasuk ke dalam terapi-terapi berikut, kecuali A. Herbal, B. Pendamping obat, C. Sentuhan, D. Pemijatan, atau E. Relaksasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Herbal. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, terapi dengan resiko rendah adalah terapi yang tidak memiliki potensi efek samping dan atau merugikan, dan saat memberikan asuhan keperawatan hanya dapat dilakukan oleh perawat yang telah melalui pelatihan dan pengalaman yang cukup. Terapi ini termasuk diantaranya meditasi, teknik relaksasi, pengalihan konsentrasi, terapi musik, pijatan, sentuhan, tawa, dan humor, dan pendampingan spiritual seperti doa. Pilihan lain tidak dianggap sebagai terapi resiko rendah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Perawat unit rawat jalan sedang mendiskusikan prosedur preoperatif dengan klien berkebangsaan Jepang yang direncanakan menjalani tindakan pembedahan di pekan yang akan datang. Selama diskusi, klien terlihat banyak tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagaimanakah seharusnya perawat mengartikan respon nonverbal tersebut? A. Mencerminkan nilai budaya tersebut. B. Respon penerimaan terhadap tindakan. C. Persetujuan klien terhadap tindakan yang direncanakan. D. Klien menunjukkan pemahaman terhadap prosedur preoperatif. Atau E. Penolakan klien terhadap diskusi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Mencerminkan nilai budaya tersebut. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, mengangguk atau tersenyum bagi klien berkebangsaan Jepang mungkin merefleksikan nilai budaya terhadap harmoni interpersonal. Perilaku nonverbal ini mungkin bukanlah indikasi dari respon penerimaan terhadap perlakuan atau persetujuan dengan pembicara atau pemahaman terhadap sebuah
prosedur. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 9. Seorang nurse menginstruksikan perawat vokasi untuk membantu perawat klien dengan ulkus pada area sakrum. Tindakan manakah yang paling sesuai untuk didelegasikan kepada perawat vokasi? A. Posisikan klien untuk baring miring. B. Laksanakan prosedur perawatan luka standar ulkus. C. Temui spesialis luka untuk mempercepat proses penyembuhan. D. Tentukan tindakan mana yang terbaik untuk penyembuhan luka klien. Atau E. Analisis tanda dan gejala untuk menentukan masalah dan hasil proses keperawatan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Posisikan klien untuk baring miring. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, tugas yang dapat dilakukan perawat vokasi adalah memposisikan klien baring miring. Tindakan ini membutuhkan keahlian dan di dalam rentang praktik perawat vokasi. Memulai tindakan perawatan luka, menemui spesialis perawatan luka dan menentukan tindakan mana yang terbaik untuk penyembuhan klien, dan menganalisa tanda dan gejala untuk menentukan masalah, dan hasil tindakan klien adalah beberapa tugas di luar kemampuan perawat vokasi. Meskipun perawat vokasi dapat membantu nurse untuk merencanakan asuhan keperawatan, tindakan-tindakan tersebut adalah bagian tanggung jawab nurse. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Seorang perawat menyampaikan tugas kepada pembantu perawat yang akan merawat klien dengan pengekangan tangan atau pengaman tangan. Perawat tersebut menginstruksikan pembantu perawat untuk memeriksa integritas kulit klien pada area pergelangan tangan yang dikekang. Seberapa sering seharusnya pemeriksaan tersebut direncanakan? A. Setiap 30 menit. B. Setiap 2 jam. C. Setiap 3 jam. D. Setiap 4 jam. Atau E. Setiap 6 jam. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Setiap 30 menit. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perawat sebaiknya menginstruksikan pembantu perawat untuk memeriksa alat pengaman dan integritas kulit klien setiap 30 menit. Status neurovaskular dan sirkulasi darah harus diperiksa setiap 30 menit. Sebagai tambahan, alat pengaman harus dilepas setiap 2 jam sekali untuk memberikan kesempatan otot melentur dan melancarkan sirkulasi darah. Petunjuk penggunaan alat pengaman harus selalu dijadikan pedoman pengekangan tangan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.